Pertanyaannya bagus banget. Bagus banget. Ya. Selamat malam Pak, mau tanya, kenapa Nagaya di backup emas? Perhatikan pertanyaannya ya. Kenapa Nagaya harus punya proyek real? Kenapa Nagaya harus ada legalitas? Karena yang saya lihat di dunia kripto tidak ada keharusan. Tapi kok Nagaya ada semua? Wah, ya. Kok tolong jelaskan secara singkat dan masuk akal agar mudah saya pahami dengan jelas supaya saya bisa yakin dan segera membeli Nagaya. Terima kasih. Oke, yang pertama Pak, saya tidak mencoba meyakinkan Anda. Ya, dan saya tidak akan mencoba meyakinkan Anda. Karena itu bukan tugas saya. Tugas saya hanya apa? Saya akan menjawab pertanyaan Anda dan saya akan membahas secara detail. Anda mau yakin atau nggak yakin itu urusan Anda. Oke? Ya. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi pertanyaannya, mayoritas kripto lain tidak ada. Kenapa Nagaya harus ada? Nah, saya jawab secara singkat ya. Saya jawab secara singkat. Baru setelah ini saya akan kasih jawaban yang padat dan jelas. Jawaban secara singkat adalah quote dari Albert Einstein. Anda boleh googling. Ya, quote dari Albert Einstein seperti ini. Kegilaan adalah kalau seseorang melakukan sesuatu yang sama secara terus-menerus, tapi dia mengharapkan hasil yang berbeda. Sekali lagi saya ulang. Kalau seseorang melakukan sesuatu yang sama terus-menerus, tapi mengharapkan hasil yang berbeda setiap kali, itu namanya apa? Kegilaan. Yang ngomong bukan saya, tapi orang paling pintar di dunia sepanjang masa, Albert Einstein. Nah, jadi seperti ini. Kenapa Nagaya melakukan sesuatu yang bahkan tidak diperlukan dan tidak dilakukan oleh mayoritas kripto lain? Apakah berarti kripto lain itu tidak baik? Bukan. Bukan itu yang saya mau sampaikan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mau mencapai yang tidak pernah bisa dicapai oleh kripto lain, kita harus melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh kripto lain. Apa yang ingin kita capai? Ya, nilai Nagaya yang relatif lebih stabil, terus dengan kecenderungan naik, jangka panjang, tidak fluktuatif, dan lebih dipercaya seluruh dunia sebagai alat tukar dan sebagai aset yang dipegang jangka panjang. Perhatikan ya, kita mau menjadi aset yang lebih dipercaya di seluruh dunia sebagai aset jangka panjang dan alat tukar yang lebih diterima. Tentu kita mengikuti peraturan yang ada ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita perhatikan kripto di luar sana, kripto mana yang sudah secara nyaman diterima sebagai alat tukar ya, dan secara nyaman dipegang secara jangka panjang? Masih belum banyak. Anda perhatikan ya, kita ngomong tentang aset kripto ya. Nah, sekarang saya kasih penjelasan yang agak lebih panjang. Oke, kita lihat aset kripto di luar sana. Kita bahkan berbicara tentang Bitcoin. Tadi saya sudah sampaikan, kenapa Bitcoin memang dia kalau naiknya bisa sangat tinggi. Oke, betul? Ya, sekarang seperti ini. Kenapa kita ngomong bagus-bagusnya kripto dulu ya? Kenapa kripto itu harganya bisa sangat tinggi? Dia mencapai kenaikan yang sangat luar biasa, yang bahkan tidak bisa dicapai oleh saham-saham perusahaan terbesar dunia sekalipun. Kita ngomong tentang persentase ya. Persentase Bitcoin dari 0 menjadi hari ini $20.000, bahkan pernah $61.000. Itu berapa persen tidak akan pernah bisa dicapai oleh perusahaan tingkat dunia sekalipun. Betul? Betul tidak? Ya, kita mau lihat Tesla, kita lihat Amazon, kita lihat Google. Bisa tidak persentase kenaikannya seperti Bitcoin? Sampai saat ini saya tidak pernah lihat. Mungkin di masa depan ada, ya, tapi saya masih belum pernah lihat. Kenaikan persentase yang sangat luar biasa ini dikarenakan apa? Yang pertama, supply terbatas. Betul? Betul tidak? Supply Bitcoin hanya berapa? 21 juta. Yang bisa beli berapa banyak orang? 8 miliar orang di seluruh dunia. Bayangkan, kalau ada produk limited edition, orang akan beli tidak? Beli ya? Pasti ya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa beli seluruh dunia, global, 8 miliar orang.
Ya, kalau Anda beli saham satu perusahaan, Anda beli di negara tersebut, Anda cuma bisa jual di negara tersebut, betul? Bedanya Bitcoin atau kripto, Anda beli di satu negara, Anda mau jual di negara manapun bisa. Jadi marketnya ini 24 jam dan tidak pernah tidur. Luar biasa ya. Itulah kenapa ya. Dan yang ketiga adalah security. Ya, Bitcoin tidak bisa diretas. Ya, teknologi blockchain, decentralized ledger dan kriptografinya tidak bisa diretas. Kalau exchanger bisa diretas, tapi kalau Bitcoin tidak bisa. Ya. Jadi kita lihat ya, kripto ini bagus-bagusnya 3 ini. Tapi pertanyaannya, kenapa kalau misalkan dia naik, dia bisa naik sangat tinggi, tapi kalau turunnya itu bisa sangat tinggi juga. Kita ngomong Bitcoin, harganya pernah berapa? $60.000, betul? $60.000 ya, di awal tahun 2022. Hari ini harganya ada di $20.000. Mohon maaf ya, tulisan saya kurang bagus, gara-gara saya hampir menjadi dokter dan tidak jadi. Skill dokternya saya nggak punya, tapi minimal tulisannya saya punya ya. Oke, ya ini berapa persen? Anda silahkan hitung sendiri. Kenapa? Karena tadi, kalau misalkan ada yang tanya, Bitcoin ini sebenarnya bukti atas apa sih? Tidak ada yang bisa menjawab. Ya, karena dia tidak punya yang namanya intrinsic value. Intrinsic value itu berarti pelindung nilai. Itulah kenapa market itu kan semuanya psikologi, betul? Ya, semua yang terjadi di market, semua yang Anda lihat di pasar itu semuanya adalah efek dampak psikologis. Ya, kalau dia orang-orang yang pegang Bitcoin atau kripto lain, mereka panik, mereka jual semua. Berbeda dengan kalau misalkan kita berbicara tentang stocks ya, perusahaan yang misalkan ya, kita ngomong tentang perusahaan misalkan Amazon, ya, dia naik, tiba-tiba dia turunnya cukup tajam. Kalau mereka yang paham, mereka bisa baca laporan keuangan, mereka bisa lihat performa perusahaan, mereka tidak akan panik. Ya udahlah, hold aja lah, nanti juga naik lagi dan benar naik lagi. Karena apa? Saham itu adalah bukti atas sesuatu, kepemilikan atas perusahaan, betul? Kalau Anda lihat market properti, memang mungkin bisa turun tajam, tapi tidak akan turun sampai separah Bitcoin. Kenapa? Karena mereka tahu, ini mah musiman, nanti juga naik lagi. Kenapa? Gara-gara properti itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain, bisa dipakai buat tinggal dan segala macam. Ya, beda dengan Bitcoin, yang kalau ditanya Bitcoin itu apa? Ya Bitcoin itulah asetnya. Ya, masuk akal ya? Nah, jadi kita nggak bilang teknologinya itu nggak baik. Teknologi itu sangat luar biasa. Teknologi kripto itu sangat luar biasa. Ya, tapi kalau kita berbicara secara ekonomi, kita berbicara tentang market, ya, mayoritas kripto-kripto ini masih belum bisa menjaga nilainya. Itulah kenapa bahkan kita nggak usah berbicara Bitcoin ini 20.000 ini, saya bingung ya, bisa ada yang bilang ini mah biasa. Waduh. Ya, yang sampai 0 pun ada nggak? Ada, yaitu Terra Luna, harganya dari $100. Hari ini ada di mana? 0,00000 berapa gitu. Apa ini? Aset macam apa ini? Betul tidak? Itu kembali ke psikologi market. Nah,